silakan duduk. Selamat siang dan selamat datang di apotek kami, Bu. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, apakah Ibu sudah pernah mengunjungi apotek kami? Belum pernah, Ibu. Berarti Ibu baru pertama kali bertemu dengan saya, ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya apoteker Nadia Stefani yang bertugas pada hari ini di Apotek Kimia Farma. Ada yang perlu dibantu, Ibu? Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Marcelani, umur saya 30 tahun. Kedatangan saya di sini untuk menulis resep yang diberikan oleh dokter. Baik, Bu. Saya boleh melihat resepnya dulu, Bu? Boleh. Ini resep yang diberikan oleh dokter. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah saya melihat di sini ada 4 resep yang diberikan oleh dokter, apakah Ibu bersedia untuk menebusnya? Iya, saya bersedia. Baik, Bu. Sebelum saya memberikan obatnya, saya ingin meminta izin dulu untuk melakukan konseling 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, Ibu, saya mau bertanya, gejala apa yang Ibu rasakan dan sudah berlangsung berapa lama, Ibu? Gejala yang saya rasakan, yang pertama saya merasakan batuk yang menyebabkan banyak dahak, terutama pada malam hari. Yang kedua saya merasakan keluhan sesak pada bagian dada. Yang ketiga saya merasakan sakit tenggorokan, terutama pada saat saya menelan. Dan yang keempat saya merasakan nyeri seluruh badan. Dan gejala ini saya telah merasakannya selama 14 hari terakhir ini. Sudah cukup lama, ya, Bu. Ya, Sebelumnya sudah pernah diobati atau belum, Ibu? saya belum pernah mengobatinya sama sekali. Ibu mempunyai penyakit lain? Tidak. Baik, Ibu. Apa Ibu alergi makanan atau obat-obatan, Ibu? Tidak, ya, Bu. Apakah Ibu mengkonsumsi OTC, herbal atau suplemen, Ibu? Akhir-akhir ini saya mengkonsumsi herbal berupa jeruk nipis dan madu. Baik, Ibu. Apakah Ibu mengkonsumsi alkohol atau rokok, Ibu? Baik, Ibu. Di sini apakah Ibu rajin berolahraga? Apakah makanan Ibu teratur? Beberapa hari ini saya kurang berolahraga dan saya banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak berlebih seperti gula. Baik, Ibu. Apakah Ibu sedang hamil atau sedang menyusui, Ibu? Baik, Ibu. Apakah Ibu mempunyai penyakit ginjal atau liver? Tidak sama sekali, Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu sudah dari dokter, ya? Ya, Apa yang disampaikan dokter tentang obat ini, Bu? yang disampaikan dokter tentang obat ini ada 4 obat yang diberikan oleh dokter. Yang pertama ada obat glyceryl glycolat, yang kedua ada obat CTM, yang ketiga ada obat Dekomsi, dan yang keempat ada obat cefadroxil tablet. Apakah dokter menjelaskan tentang tata cara penggunaan obat ini, Bu? Belum. Baik, Ibu. Apakah dokter menjelaskan setelah mengkonsumsi obat ini reaksi apa yang Ibu dapat? Atau hasil yang Ibu dapatkan setelah mengkonsumsi obat ini, Bu? Dokter hanya mengatakan setelah minum obat ini semoga gejala yang saya rasakan bisa cepat reda dan tidak bisa cepat sembuh. Baik, Bu. Terima kasih. Tunggu sebentar, saya berikan dulu obatnya, ya, Bu. Ya, Ibu. Bu. Baik, Bu, di sini ada 4 obat yang akan saya berikan kepada Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara detail dulu tentang tata cara penggunaan obat atau pemakaian obatnya, Ibu. Karena sebelumnya dokter belum menjelaskan, ya, Bu. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Pertama di sini ada obat glyceryl glycolat, Ibu. Di sini dia dalam bentuk tablet 100 mg. Dia dikonsumsi 3 kali sehari untuk meringankan batuk berdahak yang Ibu alami. Yang kedua di sini ada obat CTM, ya, Bu. Dia dalam bentuk tablet 4 mg. Dia dikonsumsi 3 kali sehari untuk meringankan gejala batuk atau alergi yang Ibu alami juga.
Kemudian yang ketiga ada Bikonsi. Dia dalam bentuk tablet, dia dikonsumsi 1 kali sehari untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai vitamin. Kemudian di sini ada Cefadroxil. Dia dikonsumsi 2 kali sehari. Dia dalam bentuk tablet 500 mg. Dia untuk mengatasi saluran pernapasan atau gangguan pernapasan yang ibu alami. Baik Bu, saya sarankan untuk mengkonsumsi obat ini sebaiknya ibu makan terlebih dahulu agar perut ibu tidak terasa kosong dan tidak menimbulkan efek samping seperti rasa mual dan sakit kepala. Baik Ibu, untuk efek samping dari obat ini masing-masing setiap obat itu ada efek sampingnya Ibu. Jadi untuk keempat obat ini ada ibu akan merasakan mual, sakit kepala, diare, gangguan pencernaan, dan efek samping lainnya Ibu. Nah Ibu, jika Ibu mengalami efek samping yang berlebihan, sebaiknya Ibu memberhentikan dulu penggunaan obatnya Ibu sampai rasa efek samping Ibu itu reda atau tidak terasa lagi. Saya sarankan juga kepada Ibu untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berminyak dan minuman yang bersoda, karena Ibu tadi sering mengkonsumsi makanan berminyak sama minuman bersoda ya Bu. Iya Ibu. Saya sarankan jangan dulu ya Bu untuk proses kesembuhannya. Baik Ibu, jadi Ibu jika ada yang dosis terlupa atau Ibu lupa meminum obatnya, sebaiknya Ibu lanjutkan saja ya Bu untuk tetap meminumnya. Tapi jangan didouble ya Bu, karena akan menimbulkan efek yang berlebihan. Kemudian saya sarankan juga untuk penyimpanan obatnya itu di bawah 30 derajat Celcius atau terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung, dari terhindar dari anak-anak ya Ibu. Lalu terapi non farmakologinya itu seperti istirahat yang cukup, makanan yang sehat, aktivitasnya juga jangan berlebihan ya Bu. Saya sarankan untuk Ibu olahraga yang teratur. Saya rasa sudah cukup yang saya jelaskan. Apakah Ibu boleh mengulang yang saya jelaskan Ibu? Ya boleh Ibu. Baik Ibu, silahkan. Jadi Ibu tadi menjelaskan bahwa ada 4 obat yang diresepkan oleh dokter. Yang pertama ada obat glyceryl glycolat 100 mg dalam bentuk tablet, dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Obat ini untuk mengobati batuk berdahak. Yang kedua obat CTM 4 mg. Obat ini dalam bentuk tablet, dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Di mana obat ini untuk meringankan gejala batuk ataupun alergi. Yang ketiga ada obat Dekomsi. Obat ini dalam bentuk tablet, dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari. Obat ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai vitamin. Yang keempat ada obat Cefadroxil tablet, itu sebanyak 500 mg, dikonsumsi 2 kali sehari, itu dalam bentuk tablet. Obat ini untuk mengobati infeksi pada saluran pernafasan. Lalu Ibu juga mengatakan bahwa sebelum meminum obat ini kita harus makan terlebih dahulu agar perut kita tidak terasa kosong dan menghindari efek samping. Lalu Ibu mengatakan juga adapun efek samping dari setiap obat tentunya ada, diantaranya yaitu seperti mual, diare, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan efek samping lainnya. Dan apabila terjadi efek samping yang berlebihan, Ibu dapat menghentikan pemakaiannya, lalu mengonsumsinya lagi apabila efek sampingnya sudah menghilang. Lalu Ibu juga menyarankan untuk obat ini tidak berinteraksi dengan minuman bersoda atau memakan makanan yang mengandung minyak berlebih seperti yang saya katakan tadi, goreng-gorengan. Lalu juga Ibu mengatakan bahwa bila saya melupakan dosisnya, saya bisa melanjutkan pemakaiannya dan jangan melakukan double dalam meminum obat. Lalu untuk saran penyimpanannya, Ibu mengatakan bahwa menyimpannya di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terpapar dari sinar matahari. Untuk terapi non farmakologi, Ibu mengatakan bahwa istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan menghindari aktivitas yang berlebihan Ibu. Itu saja mengenai penjelasan Ibu tadi yang saya dengarkan. Baik Ibu, terima kasih sudah menjelaskan kembali. Kemudian apakah Ibu ada pertanyaan lain tentang obat ini? Tidak
tidak Ibu? Baik Ibu, berarti tidak ada pertanyaan ya Bu, Ibu sudah mengerti, terima kasih. Kemudian saya ingin memberikan Ibu kartu nama saya. Di sini ada kartu nama saya Ibu. Di sini sudah terlampir nomor telepon saya. Jadi jika Ibu ingin bertanya, ada konsultasi kepada saya, silakan hubungi nomor telepon saya, jangan sungkan ya Ibu. Kemudian ini kartu obat Ibu serta obat Ibu. Jangan lupa saran saya yang tadi ya Ibu. Silakan Ibu untuk menebusnya di kasir. Kemudian semoga lekas sembuh ya Ibu. Dan terima kasih sudah mengunjungi apotik kami. Baik Ibu, terima kasih atas saran-sarannya dan saya akan segera menebus obat yang Ibu berikan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu. Permisi dan selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, mari silakan masuk dan silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengunjungi apotek kami? Belum pernah Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Marcelani yang bertugas pada hari ini di apotek Kimia Farma. Kalau boleh saya tahu Ibu ada yang bisa saya bantu dan bolehkah Ibu terlebih dahulu memperkenalkan identitasnya? Baik Bu, kedatangan saya di sini ingin menebus resep yang diberikan oleh dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Stefani, umur saya sudah 30 tahun Ibu. Baik Ibu, bolehkah saya meminta resep yang diberikan oleh dokter? Tentu saja boleh Bu. Permisi Bu, ini adalah resep yang diberikan oleh dokter kepada saya. Baik, terima kasih Ibu. Dari resep yang diberikan oleh dokter, ada 4 obat yang nantinya Ibu akan tebus. Dan juga saya akan menjelaskan keempat obat ini secara rinci. Tetapi terlebih dahulu bolehkah saya meminta waktunya selama 5-10 menit untuk melakukan konseling? Boleh Bu, silahkan. Baik Ibu, saya akan menanyakan gejala apa yang Ibu rasakan dan telah terjadi berapa hari Ibu? Baik Ibu, gejala yang saya alami yang pertama nyeri pada seluruh badan. Kemudian saya juga batuk berdahak. Setelah itu saya juga ketika menelan makanan tenggorokan saya terasa sakit. Saya juga mengalami sesak pada bagian dada. Hal itu sudah berlangsung selama 14 hari Ibu. Baik, lalu apakah Ibu telah mengobatinya atau belum pernah? Dan apakah Ibu juga mempunyai riwayat penyakit lain atau sedang menjalani terapi lain Ibu? Untuk mengobatinya saya belum pernah Ibu. Dan saya juga tidak menjalani terapi lain Ibu. Baik Ibu. Lalu apakah Ibu memiliki alergi baik itu terhadap makanan maupun obat-obatan? Untuk obat-obatan saya tidak memiliki alergi Ibu. Kalau untuk makanan saya alergi cumi-cumi Ibu. Baik Ibu. Lalu apakah Ibu sedang mengonsumsi obat OTC ataupun herbal ataupun suplemen? Dan juga apakah Ibu mengonsumsi alkohol maupun rokok Ibu? Saya tidak mengkonsumsi keduanya Ibu. Saya tidak mengkonsumsi alkohol atau rokok dan saya tidak mengkonsumsi OTC, herbal atau suplemen Ibu. Baik Ibu. Lalu gaya hidup seperti apa yang Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi berolahraga maupun makanan Ibu? Untuk olahraga saya jarang Ibu atau tidak teratur. Tapi kalau untuk makanan saya teratur Ibu. Saya menjaga pola makan saya. Baik. Lalu apakah Ibu sedang hamil atau menyusui? Dan apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit liver maupun ginjal? Saya sedang tidak hamil atau menyusui Ibu. Dan saya tidak memiliki penyakit ginjal atau liver Ibu. Baik Ibu. Lalu saya akan menanyakan apa yang disampaikan dokter tentang obat Ibu. Dokter hanya menyampaikan 4 obat yang akan saya tebus Ibu. Yang pertama ada Ursyadil Glycolat, yang kedua ada CTM, dan yang ketiga ada Picomsi, dan yang terakhir ada Ciprofloxacin. Baik Ibu, apa yang disampaikan dokter mengenai cara pemakaiannya dan apa yang dokter harapkan dari setelah menerima terapi? Dokter tidak menyampaikan tentang tata cara pemakaiannya. Kalau untuk hasil yang didapatkan, dokter hanya menyampaikan setelah saya mengkonsumsi obat, saya akan segera pulih Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu obat tersebut.
tunggu sebentar, saya akan mengambil obat tersebut. Baik Ibu. Nah, di sini ada 4 obat yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, obat gliseril guaicola 100 mg dalam bentuk tablet, dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Obat ini untuk mengatasi batuk berdahak, Ibu. Lalu yang kedua ada obat CTM 4 mg dalam bentuk tablet juga, dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, Ibu. Obat ini untuk meringankan gejala batuk ataupun gejala alergi yang Ibu alami. Lalu Ibu, di sini ada obat Becomsi dalam bentuk tablet, dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari, di mana obat ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga sebagai vitamin, Ibu. Dan obat yang terakhir, Ibu, ada obat Cefadroxil tablet 500 mg, dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari, itu juga dalam bentuk tablet, Ibu. Obat ini untuk mengatasi infeksi pada saluran pernafasan yang Ibu alami. Baik Ibu, lalu saya menyarankan untuk sebelum meminum obat ini, Ibu dapat makan terlebih dahulu agar perut Ibu tidak terasa kosong dan juga untuk menghindari efek samping yang terjadi. Lalu untuk efek samping setiap obat tentunya ada, Ibu. Untuk mengatasi efek samping tersebut, Ibu dapat menghentikan pemakaiannya. Dan apabila Ibu sudah tidak merasakan efek samping yang telah saya sebutkan tadi, Ibu dapat mengonsumsinya lagi. Lalu Ibu, untuk interaksi obatnya, saya sarankan Ibu menghindari minuman yang mengandung es maupun makanan yang berat. Apabila Ibu melupakan dosisnya, Ibu dapat melanjutkan dosisnya tersebut dan jangan meminumnya secara double. Lalu untuk penyimpanannya, Ibu dapat menyimpan obat tersebut di bawah suhu 30 derajat Celcius. Lalu untuk terapi non farmakolognya Ibu dapat istirahat yang cukup, berolahraga yang teratur, menjaga pola hidup bersih, dan juga Ibu tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Baik Ibu, saya rasa apa yang telah saya jelaskan tadi telah cukup. Bolehkah Ibu mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Boleh Ibu. Di sini Ibu menjelaskan 4 macam obat yang akan saya konsumsi. Yang pertama ada gliseril guaicola dalam bentuk tablet, dia 100 mg dan dikonsumsi 3 kali sehari sesudah makan. Dia untuk meredakan gejala batuk yang saya rasakan. Kemudian ada CTM, dia dikonsumsi 3 kali sehari. Dia juga dalam bentuk tablet 4 mg untuk meredakan gejala batuk atau alergi yang saya alami. Kemudian yang ketiga ada Becomsi, dia 1 kali sehari dikonsumsinya Ibu. Dia dalam bentuk tablet untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai vitamin. Dan yang terakhir ada Cefadroxil, dia dikonsumsi 2 kali sehari dalam bentuk tablet 500 mg untuk sebagai gangguan pernapasan atau mengobati gangguan pernapasan yang saya alami. Kemudian Ibu juga menganjurkan kepada saya, sebelum mengkonsumsi obat, sebaiknya saya makan agar tidak menimbulkan efek samping seperti mual, rasa ingin muntah dan sakit kepala, serta efek samping lainnya. Kemudian Ibu juga menganjurkan kepada saya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berat dan tidak meminum es yang berlebihan. Kemudian untuk penyimpanan obatnya, Ibu menganjurkan saya untuk menyimpan di bawah suhu 30 derajat atau terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk terapi non farmakologinya, Ibu menyarankan kepada saya untuk tidur yang cukup, olahraga saya yang teratur, dan pola hidup yang bersih. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki pertanyaan untuk saya? Tidak deh Bu, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih Bu. Apabila Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Ibu bisa menghubungi kartu nama saya. Di sini telah tertera nama dan nomor telepon saya. Dan ini juga kartu obat Ibu, serta ini obat yang akan Ibu tebus nantinya di kasir. Semoga melalui keempat obat ini Ibu bisa lekas sembuh dan juga cepat membaik. Baik, terima kasih Bu atas obatnya dan terima kasih atas sarannya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu telah mengunjungi apotek kami.